Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan. Pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau.
mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Diri-Kau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Diri-Kau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup, sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah,
dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi, mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, konflik antara orang Yahudi dan Yesus muncul pertama kali ketika Yesus merayakan Paskah di Yerusalem. Pada hari raya itu, kehadiran Yesus memunculkan konflik yang menegangkan. Konflik itu memicu mereka untuk membunuhnya. Konflik memanas karena Yesus mengajarkan tentang siapakah Dia yang berkuasa merombak di Bait Allah. Kini, Ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyebut dirinya anak. Dasan, artikel "da" menunjukkan satu-satunya, tidak ada yang lain. Status anak Allah ini menyatakan kesatuan Allah Bapa dan Yesus. Bapa mempercayai anak dan menyerahkan penghakiman atas manusia berdosa kepadanya. Posisi anak ini seharusnya membuat mereka menghormatinya, sebagaimana mereka menghormati Bapa. Kesamaan dengan Bapa ditunjukkan anak dengan mengerjakan pekerjaan Bapanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tanda-tanda datangnya Mesias yang sudah dinubuatkan para nabi digenapi oleh Yesus yang disebut Anak Manusia. Segala kuasa ada padanya. Ia berkuasa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Tidak hanya memberikan hidup dalam kesementaraan dan kefanaan, Anak Manusia juga mempunyai hidup dalam dirinya. Ia menjamin akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang mendengar perkataannya dan percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus mengatakan ada kesaksian manusia tentang dirinya, yaitu Yohanes, Mose, dan Kitab Suci. Tetapi, kesaksian-kesaksian itu terbatas dan tidak dapat membawa manusia yang mendengar mempunyai hidup kekal. Hidup kekal yang disaksikan oleh Yohanes, Musa maupun Kitab Suci harus direspons dengan mendengar kebenaran dan perkataan yang disampaikan serta percaya pada Yesus, Anak Manusia, yang telah dijanjikan berabad-abad lamanya. Ia adalah Mesias itu. Namun, sampai saat ini orang-orang Farisi yang berkonflik dengan Yesus ternyata masih ada. Merasa dirinya paling benar dan memiliki kunci surga. Tapi,
Mereka tidak menyadari di akhir zaman Anak Allah yang disebut Mesias akan menghakimi orang-orang berdosa dan yang tidak percaya kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.